saya diminta untuk memberikan Bible study dari kitab 2 Korintus pasal 1 ayat 12 sampai pasal 2 ayat 17. Mari kita sebelumnya, sekali lagi saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas kesempatan di mana kami boleh bersama-sama belajar dari firman-Mu lewat teknologi virtual ini, dan Tuhan akan memberkati pertemuan kami. Roh Kudus menolong kami dan membimbing kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Tuntun kami Tuhan dan berkati acara kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, nanti metodenya kita akan membaca per paragraf sesuai dengan apa yang kita akan bahas. Karena Bible study kita cukup panjang saat ini, namun kita menguraikannya dengan sedikit dikompres, tetapi tidak mengurangi inti makna daripada teks kita. Bapak Ibu yang kekasih, tentu yang pertama-tama sering kali kita ditanya mengapa ada kitab suci yang berbentuk surat. Nah, karena isi surat yang sering kali itu berupa dinamika atau fakta pelayanan yang ada di lapangan. Sebagaimana kita ketahui, surat-surat itu ada dalam surat-surat Paulus, mulai dari Roma, bahkan sampai Ibrani, kalaupun disebutkan sebagai tulisan Rasul Paulus, dan juga surat-surat umum yang ada di kitab Petrus, dan sampai kepada Wahyu sekalipun, seringkali berupa dinamika. Bahkan kalau saya sebut istilah dinamika, ada konflik di dalamnya. Dan ada fakta-fakta realitas yang ada di lapangan. Dan sehingga orang bertanya, mengapa itu disebut kitab suci? Nah, ini yang kita mau bahas secara singkat, bahwa Tuhan mengizinkan surat-surat itu sebagai kitab suci, sebagai pelajaran bagi jemaat sepanjang abad, karena peristiwa yang terjadi di gereja mula-mula akan terus dialami oleh gereja. Sehingga gereja perlu tahu cara mengatasi persoalan mereka dengan bercermin dari pengalaman yang terjadi dalam gereja mula-mula, termasuk saat ini ketika kita mempelajari kitab Korintus. Nah, tentu Pak Gembala atau hamba-hamba Tuhan yang diundang sudah menyampaikan latar belakang kitab Korintus, karena saya sudah tiba di pasal 1 ayat yang ke-12, maka saya tidak menyebutkan lagi pendahuluannya, langsung secara singkat saja menjelaskan bahwa kitab 2 Korintus itu adalah kitab klarifikasi atau kitab pembelaan. Dan banyak orang percaya bahwa ini sebenarnya sudah menjadi 3 Korintus, tetapi 2 Korintus, surat yang ada di Alkitab hanya 2 Korintus, yang lain tentu sudah tidak ada. Nah, struktur kitab, kalau kita melihat pasal 1 sampai pasal 7, itu berupa klarifikasi dan pembelaan atas pelayanannya kepada mayoritas jemaat di Korintus yang mendukung pelayanan Paulus, pelayanan misi dia. Jadi ada mayoritas jemaat di Korintus yang tentu menghargakan pelayanan Paulus. Di pasal 8 sampai pasal 9, Paulus menguraikan misi besar gereja untuk mendukung jemaat yang mengalami kekurangan di Yerusalem. Ternyata jemaat Yerusalem mengalami masalah di masa-masa kesukaran secara ekonomi dan kelaparan, jadi mereka membutuhkan dukungan. Jadi pasal 8 sampai 9 dan pasal 10 sampai pasal 13 Bapak Ibu akan menemukan agak intens pembelaannya
Karena di situ kita akan melihat bagaimana klarifikasi hamba Tuhan Paulus atas kehidupan dan pelayanannya kepada sebagian kecil jemaat yang sangat anti atau sangat tidak menyukai Paulus sebagai pelayan Tuhan. Ada banyak tafsiran mengapa mereka tidak menyukai, termasuk masalah keabsahan kerasulannya atau kemampuannya dia berbicara tidak dibandingkan dengan Apolos yang begitu mahir berbicara, dia tidak seorang yang fasih dalam berbicara, dan seterusnya. Ada banyak, nanti Bapak Ibu akan tiba pada teksnya, tentu akan ada uraian yang lebih lengkap lagi. Ini hanya semacam supaya Bapak Ibu mengetahui struktur dari kitab ini. Sehingga kita saat ini akan belajar, dan tentu Bible study yang kita buat ini memiliki makna dua. Pertama, berupa pengetahuan, bagaimana highlight atau panorama dari Alkitab, khususnya kitab 2 Korintus, tapi pada saat yang sama menjadi refleksi bagi kita orang percaya. Apa yang Tuhan ingin pesankan buat kita lewat firman-Nya pada malam hari ini. Dan itulah sebabnya kita mengadakan Bible Study saat ini. Dan saya senang jumlahnya banyak yang hadir, bahkan saya melihat ada satu Zoom untuk satu keluarga, dan saya senang dengan Bapak Ibu mencintai Alkitab dan mempelajari firman ini. Nah, sekarang kita akan melihat bagian-bagian ini. Mari kita melihat ayat 12 sampai 14. Dikatakan, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kami baca dan pahamkan, dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya, seperti yang telah kamu pahamkan sebagiannya dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus, kamu akan bermegah atas kami, seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Paulus menjelaskan tentang dia bermegah atas pelayanannya. Mengapa? Karena sekali lagi ada yang sinis dan tidak mempercayai pelayanannya, ada yang berpikir dia memiliki motif yang bad motif atau motif yang tidak baik dan mencari keuntungan dan power. Sehingga ada yang sinis juga dengan janji dan perkataan Paulus. Itu sebabnya William Barclay pernah berkata, dalam kehidupan Paulus sebenarnya tidak ada tindakan-tindakan dia yang tersembunyi. No hidden actions, no hidden motives. Tidak ada motif-motif tersembunyi. Bahkan tidak ada motif makna-makna yang terselubung dari perkataannya. Itu sebabnya Paulus mengatakan, ia sedang menulis supaya tujuan dia menulis, mengklarifikasi semua ini agar dipahami dengan jelas. Jadi pasal 1 ayat 12 sampai 24 ditulis karena ada yang menuduh Paulus tidak memiliki motif yang baik dalam melayani. Dia membela apa yang dia lakukan. Lalu di dalam ayat 15 sampai 18 dikatakan berdasarkan keyakinan, Aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Dan lalu dikatakan kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Jadi adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya atau dan tidak? Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak.
Paulus dalam hal ini Bapak Ibu mengklarifikasi tuduhan bahwa dia tidak dapat dipercaya. Ada tuduhan seperti itu. Memang dia pernah janji datang untuk yang kedua kalinya. Nah, tetapi menurut para penafsir, ia tidak datang karena oposisi anti Paulus begitu jahatnya, menuduh kerasulan Paulus, bahkan dia kenapa dia tidak datang? Karena dia mau menolong masalah kelaparan, kemiskinan yang terjadi di Yerusalem. Dengan kata lain, ketidakhadirannya di Korintus adalah karena Tuhan sendiri yang menuntun perjalanannya, bukan atas kemauannya sendiri. Sehingga Paulus ingin menjelaskan dari ayat 15 sampai 18. Dia ingin mengatakan begini, kesetiaan Tuhanlah sumber integritas saya. Saya tidak pernah bermaksud berkata ya, tapi maksudnya tidak. Ini murni pimpinan Tuhan. Jadi, kalau kita membaca ayat 19 sampai ayat yang ke-24 seterusnya, Paulus berkeyakinan bahwa apa yang dilakukannya memiliki alasan rohani. Dalam Yesus hanya ada ya. Dan lewat gosip dan tuduhan terhadap Paulus yang tidak berdasar itu, dia ingat bahwa janji Tuhan telah mengurapi dan memeteraikan dia dengan Roh Kudus. Jadi dengan kata lain, Paulus berkeyakinan bahwa ia melakukannya, yaitu memiliki alasan pribadi menghindari konflik. Kami tidak mau memerintah iman jemaat, mendominasi iman jemaat. Karena hanya Tuhan yang mendominasi kehidupan seorang, bukan manusia. Jadi saya ulang, dikatakan dalam ayat 23, tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku, yang mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus, ialah untuk menyayangkan kamu. Artinya, menghindari konflik. Saya tidak mau ada konflik, karena terlalu severe, terlalu jahat tuduhan yang dilakukan terhadap saya. Dan saya dikatakan, ayat 24, bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kami percayai. Saya tidak mau mendominasi kalian. Tapi saya mau Tuhan yang mendominasi, memerintah kehidupan kalian. Dan mengklarifikasi semua apa yang terjadi dalam pelayanan. Saudara, dari pasal 1 ayat 12 sampai 24 ini, ada hal reflektif yang harus kita lakukan. Yang pertama tentang integritas. Kita harus mempertahankan integritas, tapi pada saat yang sama kita harus tunduk kepada sumber pemberi integritas, yaitu Tuhan sendiri. Sehingga penjelasan mengapa rencana berubah haruslah dilihat dari sudut yang luas, sudut pandang Tuhan dan sudut pandang pribadi. Dan Tuhan mau kita menghargai semua orang dalam janji yang dibuatnya. Dengan kata lain, Bapak Ibu, di dalam jemaat kita pasti akan ada yang masalah namanya miskomunikasi. Di dalam hubungan antara pendeta dengan jemaat, pendeta dengan pendeta, jemaat dengan jemaat, jemaat pendeta dengan orang luar, pasti ada dalam kita berkomunikasi, miskomunikasi. Tetapi kita mau lewat pelajaran yang singkat ini, kita mau melihat bagaimana seharusnya kita mengklarifikasi dulu. Mengapa ada misalnya perubahan-perubahan keputusan atau perubahan-perubahan rencana. Mari kita melihat dari sudut pandang Tuhan dan sudut pandang orang yang membuat janji kemudian berubah. Tuhan mau kita menyelesaikannya dengan baik. Itulah yang saya dapat pelajari dari 2 Korintus pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-24. Sekarang kita, sebagaimana Pak Timotius sampaikan, kita mau berfokus pada pasal 2 ayat 1 sampai 17. Nah, kalau kita melihat pasal 2, Bapak Ibu yang kekasih, mari kita lihat bagian-bagian ini. Ini bagian yang saya akan uraikan juga dengan cepat,
tetapi tentunya dengan memiliki makna. Yaitu dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 1 dan 2 dikatakan, aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita, sebab jika aku mendukakan hatimu, siapa lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira selain dia yang berduka cita karena aku. Paulus mengingatkan kedatangannya yang lalu telah menjadi kedatangan yang menyedihkan, yang disebut dengan istilah painful visit. Kalau saya datang ke Surabaya, biasanya kedatangan saya pasti menyenangkan, karena biasanya jemaat, Pak Gembala, pengurus, teman-teman di pengurus di GBI Geraha biasanya ajak makan soto Surabaya, makan yang enak-enak. Itu namanya sesuatu joyful visit, satu kedatangan yang menggembirakan. Tetapi Paulus datang ke jemaat Korintus justru bukan menyenangkan seperti yang saya dapat pelayanan di Surabaya, tetapi yang datang adalah painful visit, membuat kepedihan karena ada konflik yang terjadi di dalam pasal 1 Korintus, di dalam kitab 1 Korintus. Karena ada yang menolak pelayanan Paulus yang menyebabkan situasi emosional yang begitu berat. Bahkan ada penafsir yang menolak karena status ekonomi Paulus, kerasulannya, dan cara dia bicara, dan seterusnya. Sehingga dia tidak menunda, ya, tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Kalaupun dia datang, dia tidak mau masalah ini masih ada. Itu sebabnya surat ini ditulis, supaya nanti kalau dia datang, dia tidak akan terjadi lagi sesuatu yang menyedihkan. Lalu kita melihat ayat yang ketiga dan keempat. Dan justru itulah maksud suratku ini. Supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh mereka, yang harus membuat aku menjadi gembira. Sebab aku yakin tentang kamu semua, bahwa sukacitaku adalah juga sukacitamu. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata, bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Paulus tidak mengunjungi, tetapi justru menyurat kepada jemaat. Kenapa dia menyurat? Supaya dengan surat yang dia tulis, jemaat memeriksa diri mereka atas tuduhan mereka kepada seorang hamba Tuhan. Saya rasa kitab suci ingin mengingatkan kita, bukan hanya menuduh hamba Tuhan, kepada siapapun yang kita tidak respect lagi orang itu, karena mungkin komunikasinya yang pernah membuat kita kecewa atau dikecewakan. Sebaiknya kita melakukan introspeksi diri. Benarkah judgement saya, penilaian saya terhadap orang itu? Inilah yang Tuhan ingin ingatkan jemaat di Korintus. Mari periksa diri sebelum kita memelihara atau sebelum kita menilai salah orang-orang yang kita layani atau orang-orang di sekitar kita. Lalu kita melihat dalam pasal selanjutnya, dalam ayat 5-7, dikatakan bahwa tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, painful visit ini, yang menyebabkan emosi yang berlebihan pada diri Paulus, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian. Atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Paulus dengan lapang dada meminta jemaat untuk mengampuni yang bersalah. Ingat nanti dalam pasal 10-13, dia akan menceritakan orang-orang minoritas dalam jemaat Korintus yang begitu sadisnya menuduh kerasulan Paulus. Begitu sadisnya memfitnah.
dan menggosipkan. Bahkan ancaman kematian pun tersebar di antara orang Yahudi akibat dari konflik atau orang-orang yang begitu benci atau anti terhadap Paulus. Paulus meminta jemaat mengampuni mereka dan meminta mereka mengampuni yang bersalah dan yang bertobat, termasuk ada penafsir menyebut semua dosa di dalam jemaat, di mana kalau Bapak Ibu melihat dalam 1 Korintus yang sudah mungkin dilakukan studi, di dalam pasal 5 ada bagaimana Paulus marah terhadap ada orang yang melakukan hubungan dengan ibu tirinya sendiri, ya, dan banyak dosa-dosa yang dikritik oleh Paulus di dalam 1 Korintus pasal 6. Paulus mengatakan, mari kita ampuni mereka. Saudara, kebesaran hati Paulus mengajak jemaat Graha Family dan kita semua termasuk saya dan jemaat yang lain yang hadir dari berbagai kota untuk kita belajar punya prinsip mengampuni. Dan itu tidak mudah. Tetapi Bapak Ibu sudah belajar banyak tentang pengampunan, namun kalau Bapak Ibu melihat kebesaran seorang hamba Tuhan yang begitu dahsyat, karena dia memiliki filosofi pengampunan ini. Dia rela mengampuni, walaupun dia mendapat fitnah yang begitu kejam yang dia alami. Nah, itu yang dari pasal ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Lalu kita maju Bapak Ibu ke ayat yang ke-8. Dikatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Ayat 9, sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, supaya kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Menarik Bapak Ibu yang kekasih, mengapa Paulus tidak ingin konflik, miskomunikasi, salah paham, salah pengertian, gosip, fitnah, tidak boleh dipelihara di dalam jemaat. Dan kita harus cepat menyelesaikannya. Dan kita harus saling mengampuni satu kepada yang lain. Karena kita tahu strategi iblis. Ingin menghancurkan jemaat dan memecah belah jemaat. Itu yang terjadi dalam gereja-gereja. Hari ini kita tahu banyak persekutuan menjadi rusak karena pecah belah yang terjadi. Dan itulah strategi iblis. Sehingga Paulus mengatakan, jangan izinkan iblis ambil keuntungan. Pleonekteo, artinya deceive, menipu kita. Ya, jangan sampai izinkan mata kita dibutakan. Kita tertipu oleh strategi iblis ini. Maka ini masalahnya. Jika kita tidak sadar, seorang penafsir berkata, when we are ignorant of Satan's strategies, ketika kita ignore atau tidak mempedulikan, tidak sadar akan strategi setan, maka iblis itu akan mengambil sesuatu dari kita yang menjadi milik kita di dalam Kristus. Sehingga apa yang terjadi di dalamnya? Sehingga dia akan ambil peace, yaitu damai sejahtera. Dia akan ambil sukacita. Dia akan ambil fellowship, keakraban persekutuan. Dia akan ambil sense of forgiveness. Tidak lagi ada kerelaan mengampuni dan kemenangan di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Ini juga terjadi dalam keluarga. Kalau kita tidak lagi saling mendengar, tidak lagi saling melihat perspektif, kita terpengaruh dengan pandangan pribadi kita terhadap orang itu atau anggota keluarga, maka kita sedang dikatakan pleonekteo, kita sedang ditutupi mata kita
ditipu oleh setan. Ada pihak yang menutup mata kita. Ada pihak ketiga yang sedang menutup mata kita. Sehingga ketika terus terjadi, maka yang hilang dalam keluarga, yang hilang dalam jemaat adalah damai, sukacita, persekutuan, tidak ada lagi keakraban, dan sangat mudah sangat sulit mengampuni. Kalaupun dia berkata, saya mengampuni, tetapi mukanya masih muram, tidak rela mengampuni. Tidak ada kelepasan. Seperti kita waktu mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita seperti lega karena kita melihat seperti ada beban hilang karena wajah Tuhan. Seperti ada terang Tuhan yang ada pada diri kita, yang Tuhan mengampuni kita. Kita tidak bisa melakukan itu karena kita tidak ada lagi sense of forgiveness. Dan kemenangan tidak ada lagi. Kita akhirnya tegang dalam pekerjaan, tegang dalam bisnis, karena kita memikirkan orang lain. Kita terbeban akan perspektif kita terhadap orang lain. Inilah yang Paulus ingin ingatkan. Jangan sampai iblis mengambil keuntungan atas kita. Dan ini sangat dalam maknanya. Memang kita tidak menuduh ketika terjadi kesalahan, kita tidak menuduh si A, iblis tidak boleh. Tetapi maksudnya dia sedang intervensi, mengambil keuntungan dari kita anak-anak Tuhan. Ini yang harus diingat. Strategi iblis memang mulai dengan godaan hawa nafsu, lust, lalu menciptakan kondisi tanpa harapan, lalu terjadilah putus asa. Nah, ini memang masalah pribadi. Tetapi kemudian ketika masuk dalam persekutuan, ini terjadi gesekan-gesekan, kesinisan. Misalnya kita tidak lagi tertarik dengan firman-Nya. Kita lalu merasa sinis dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bahkan menjadi putus asa. Ingat, kata John Calvin, strategi melawan iblis, sadar, aware. Kita harus aware. Oh iya, kenapa ya saya emosi? Kenapa ya saya marah? Kenapa saya menjadi seperti ini terhadap hamba Tuhan, ataupun teman sekerja, ataupun pasangan, ataupun teman di gereja, ataupun anak-anak kita? Kita harus aware, kata John Calvin. Kita harus sadar. Tetapi yang kedua, izinkan Roh Kudus memerintah atas hidup kita. Biarkan katakan, Tuhan Roh Kudus, tunjukkan diri kita. Ternyata saya sendiri mengalami banyak kekecewaan dan kemarahan kita terhadap orang lain akibat dari perspektif kita yang tidak terbuka melihat situasi yang dialami oleh orang yang kita marah dan kita kecewa. Ternyata setelah perspektifnya dibukakan, baru kita paham. Tapi kadang-kadang kita sudah terlalu jauh mengizinkan iblis mengambil keuntungan. Jadi kita harus aware dan membiarkan Roh Kudus memerintah kehidupan kita. Berikutnya ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Ini lebih hanya seperti ayat 12 sampai 13 ini seperti report atau laporan. Dikatakan di sini, ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang, karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi itu ayat yang ke-12 dan 13. Itu hanya report. Tetapi report itu menarik. Walaupun melihat ada peluang pekabaran Injil yang begitu luar biasa. Kalau Bapak Ibu lihat pada waktu itu tidak ada gereja sama sekali, membayangkan sebuah perintisan, betapa beratnya kalau perintisan, tidak mudah merintis. Kalau Bapak Ibu pergi ke satu daerah di mana totally orang tidak beriman, tidak mudah. Tapi ketika melihat peluang, itu sebenarnya harusnya diambil. Seperti waktu saya melayani di Ubud,
Tidak ada satupun gereja di tahun 89 saya masuk. Tak ada satupun. Ada orang Kristen yang berbisnis, buka restoran, bekerja di orang-orang bule, ekspor impor kerajinan. Tetapi hanya sedikit. Tapi ketika ada orang-orang yang asli di sana mau percaya, kita harus ambil peluang. Tetapi ia taat kepada tuntunan Roh Kudus, karena di sana nanti pekabaran Injil akan berkembang. Ia taat kepada tuntunan Roh Kudus. Ia memutuskan mencari Titus. Karena apa? Ia seorang hamba Tuhan yang bekerja secara tim, bukan pemain solo. Seorang penafsir mengatakan, he's not one man show. Dia bukan seorang pemain tunggal dalam pelayanan. Memang kita lihat banyak peluang pelayanan, tetapi kita harus bekerja secara tim. Baik tim sesama rekan hamba Tuhan maupun tim dalam kepengurusan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Itu yang report. Nah, sekarang kita masuk pada puncak-puncaknya, yaitu 14 sampai 16. Nah, kalau kita melihat pasal ayat 14, kita akan melihat dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan. Dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Saya berhenti di ayat yang ke-16a. Di sini, setelah dia melakukan pembelaan diri, mengklarifikasi pelayanannya, memberi pengampunan, menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya, dan tidak mengizinkan ada setan mengambil keuntungan dari konflik ini. Maka di ayat yang ke-14 sampai 16, ia menjelaskan filosofi pelayanan Paulus. Kristus selalu membawa mereka kepada jalan kemenangan. Ini filosofi kehidupan. Kalau Bapak Ibu mengatakan saya Kristen, kalau saya sebagai hamba Tuhan, saya seorang pelayan hamba Tuhan Kristiani, maka saya harus punya prinsip seperti Paulus, bahwa Kristus selalu membawa kami kepada jalan kemenangan. Triumphant roads, jalan kemenangan. Sehingga Paulus memakai bau harum dan bau kematian yang diambil dari parade kemenangan tentara Roma. Nah, bagi Bapak Ibu yang pernah menonton film-film latar belakang Romawi seperti dulu Ben-Hur atau Gladiator, Russell Crowe yang pernah bermain, kalau Bapak Ibu anak muda milenial pasti suka nonton film-film itu, Bapak Ibu akan menemukan budaya Roma. Roma kita tahu bahwa mereka memiliki pasukan yang terbaik pada zaman itu. Sekarang pasukan Roma itu Bapak Ibu yang kekasih, seperti pasukan Amerika saat ini. Mereka sangat luar biasa. Dan mereka yang menguasai dunia peradaban pada waktu itu. Nah, ketika mereka menang, Bapak Ibu, mereka akan mengadakan pawai menuju istana kaisar. Lalu urutan-urutannya senat yang biasanya pejabat akan berjalan duluan, lalu ada hasil rampasan perang, baik berupa emas atau apapun hasil-hasil yang berharga, lalu akan dirantai budak-budak dan tawanan, lalu setelah itu ada parade berikutnya, orang-orang membawa wangian, bau-bau yang wangi, parfum, dan seperti kayu-kayuan yang dibakar dan semuanya melewati jalan, dan kemudian baru diiringi oleh para jenderal dan pasukan Romawi yang dielukan oleh kaisar, yang dielukan oleh rakyat pada waktu itu ketika kemenangan mereka memasuki kota Roma. Nah, Paulus melihat hal itu, lalu dia membawa ilustrasi kita dalam pelayanan, dalam kehidupan.
bahwa kita juga dalam parade kemenangan ini. Seperti itu dia menggambarkan kehidupan pelayanannya. Parfum, fragrance, adalah gambaran hubungan dengan Kristus yang menghasilkan bau wangian, di mana hidup kita akan dibalur dengan karakter sifat Kristus, sehingga hidup kita menjadi semerbak bagi sesama. Jadi ketika ia mengatakan, dia memakai ilustrasi itu, maka dia membawa kepada pengertian begini. Kita pun harus wangi. Kita pun harus berparfum bagi sesama. Tapi bukan parfum Chanel nomor 5 atau yang lebih murah-murah meriah, ya yang ada, yang biasa saya pakai, yang ada di toko-toko, mungkin itu juga sudah wangi, tapi bukan disemprotkan di tubuh kita, tetapi adalah hidup kita dibalur dengan karakter Yesus, sehingga hidup kita semerbak bagi sesama. Ia menyinggung soal konflik perkataan, konflik sikap, konflik kelakuan yang terjadi dalam jemaat Korintus. Hendaknya kata-kata kita dibalur dengan karakter sifat Kristus sendiri, yang dia ingat pada waktu khotbah di bukit, bagaimana menghadapi orang-orang yang menyakiti, sehingga kita menampilkan wewangian, semerbak, bukan dengan parfum-parfum yang ada, tetapi karena karakter kita menjadi serupa dengan karakter Yesus. Tetapi parfum itu wangi bagi mereka yang percaya, tetapi bagi yang mau binasa itu adalah bau kematian, bau busuk. Sebagaimana kalau kita melihat wangian dalam perjalanan parade di Roma, itu harum bagi warga Roma, bagi tentara Roma karena mereka menang. Tapi bagi tawanan yang dirantai, budak yang akan mati, itu adalah bau kematian. Saudara, kita mau Kristus adalah bau kehidupan, bukan sesuatu yang menyebabkan ketika justru kita di dalam menjadi Kristen, justru cap Kristen, nama Kristen, apapun yang ada pada kita, identitas Kristen, menjadi bau yang tidak menyenangkan. Karena kita tidak memiliki kesemerbakan untuk dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi itu yang dia bicarakan tentang parfum. Jadi kita, filosofi pelayanan Paulus jelas mengatakan, saya dan saudara hidup itu dalam jalan kemenangan Kristus. Dan kita harus memiliki wewangian Kristus, di mana kita dibalur dengan karakternya Tuhan. Lalu kita tibalah pada puncaknya, Bapak Ibu yang kekasih. Puncaknya adalah ayat 16b sampai ayat yang ke-17. Itulah indahnya tulisan Paulus. Ia membangun argumen-argumennya dari masalah pergumulan pribadinya. Ia bangun cerita argumen-argumen itu sampai falsafah pelayanan, dan sekarang pada puncaknya. Ia berkata begini dalam ayat 16b, dalam pertanyaan yang retorika. Dikatakan, tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Setelah tiba pada puncak, dia berkata, siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Karena ketika kita bicara jalan kemenangan, jangan membayangkan paradenya saja, tetapi harga yang harus dibayar dalam peperangan mencari jiwa-jiwa, memenangkan filosofi, falsafah orang yang begitu dahsyat, agama-agama sekitar yang begitu mengikat mereka. Berat harganya. Siapa yang dapat menyelesaikan apa? Siapakah yang dapat menunaikan tugas yang demikian? Ayat 17. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah.
Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Paulus menjelaskan kembali falsafah pelayanannya. Siapa yang sanggup melakukan pelayanan ini? Dan Paulus lalu menjelaskan, saya melayani dengan maksud murni dan bukan mencari keuntungan dari firman Tuhan. Dia mengatakan dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, peddling the word of God. Kalau bahasa aslinya, itu peddling the word of God, itu kata peddling itu atau mencari keuntungan itu digambarkan seperti penjual anggur. Penjual anggur biasanya anggur itu murni, tetapi untuk mendapatkan keuntungan, maka ditambahkan air. Sehingga profitnya tambah besar. Jadi tidak murni lagi itu anggur. Nah, Paulus mengatakan begini, kalau saya melayani Tuhan, maka saya melayani isi firman Tuhan. Saya tidak campur-campur dengan motif-motif lain untuk saya mendapat keuntungan. Murni anggur, murni firman Tuhan. Kalau saya kalau mungkin budaya anggur tidak lagi menjadi budaya kita di Indonesia, tapi saya pernah mengalami apa yang disebut dengan madu. Saya pernah pelayanan berapa tahun yang lalu ke Sulawesi Tenggara, di namanya Pomala di Sulawesi Tenggara. Lalu saya dikasih 5 liter madu oleh pengurus jemaat di sana. Karena Pomala atau Kendari dikenal dengan madu aslinya. Lalu dia titip pesan. Lalu dikatakan, terimalah madu ini Pak Pendeta. Saya katakan banyak sekali, 5 liter, besar sekali jerigen ini. Dia bilang, tak apa-apa, ini dari kami. Tetapi mohon maaf Pak Pendeta, ini tidak asli lagi. Sudah dicampur dengan air gula. Lalu dia berkata, sekarang pedagang madu itu pintar sekali. Kami biasanya tunggu dia di pinggir jalan. Mereka pergi ke hutan malam untuk mencari madu. Lalu waktu kami cegat dia untuk menjual madunya, ternyata petani madu itu pintar sekali. Sebelum dia ke hutan, dia sudah masak gula duluan. Lalu dia pergi ke hutan mencari madu. Lalu mencampurnya di hutan. Lalu ketika keluar seolah-olah dia membawa asli. Tapi ternyata sudah dicampur dengan air gula. Dan itu yang dilakukan oleh para peternak atau petani, orang-orang yang mencari madu di hutan di Pomala, Kendari. Saya ingat cerita ini sama, peddling the word of God. Sering kita memanis-maniskan, menambah-nambah firman, dan membuat dramatisasi firman. Padahal tidak ada kebenaran di situ, yang tidak ada maksudnya di situ. Tujuan kita menyampaikan firman hanya untuk keuntungan. Paulus mengatakan hati-hati, falsafah pelayanan itu. Siapa yang sanggup melakukan? Jangan menambah-nambahkan gula, jangan menambah-nambahkan air lagi. Hanya murni kebenaran firman. Itulah yang dimaksudkan ayat Paulus ini, yang menjadi falsafah Paulus. Paulus dalam melayani firman, dia pertama-tama taat atas perintah Tuhan. Dan ia berkata begini, ayat 17, sebaliknya kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah, dan Bapak Ibu perhatikan ayat 17 bagian terakhir, di hadapannya. Apa maksudnya? Paulus berkata begini, kalau saya lagi berbicara firman Tuhan, kalau saya lagi membagikan firman Tuhan, semuanya atas perintah Tuhan dan di hadapan Tuhan. Maksudnya, seolah-olah dia sedang duduk menyaksikan kita berbicara atas nama dia. Jadi ada seorang pengkhotbah katakan, saya seperti kadang-kadang membayangkan ketika saya berkhotbah atau menyampaikan firman, seolah ada Tuhan yang sedang duduk mendengar saya bicara. Itulah yang maksudnya Paulus. Kenapa Tuhan duduk bicara di situ? Seolah mendengar kita bicara. Karena, dan ia sedang mendengar kita di sorga tentunya saat ini. Karena kita mau, jangan sampai kita bengkok-bengkokkan apa yang menjadi firman dari dia. Itulah filosofi pelayanan Paulus yang begitu luar biasa dan begitu menegur
kita dan saya pribadi, bagaimana kita menjaga kemurnian akan kebenaran itu. Sehingga kita tiba kepada kesimpulan refleksi. Yang pertama dari pasal 2 ini, bagaimana kita semua memperlakukan hamba Tuhan dalam pelayanan? Adakah kita mengklarifikasi dalam semua komunikasi kita? Adakah hati kita luas di dalam memberikan maaf dan pengampunan? Sebaliknya, bagaimana hamba Tuhan memperlakukan jemaat dalam pelayanannya? Hal itu menjadi refleksi kita malam ini. Mari kita ingat, hati-hati, jangan beri keuntungan iblis memecah persekutuan kita. Saya berharap hal itu tidak akan terjadi lagi di dalam jemaat kita. Tapi ke depannya kita ingat, aware, dan meminta pimpinan Roh Kudus. Yang ketiga, milikilah falsafah pelayanan bagi hamba Tuhan dan falsafah kehidupan bagi setiap kita yang terlibat dalam usaha pekerjaan di rumah masing-masing, di keluarga kita, dan di masa-masa pandemi ini, new normal ini, bahwa dia membawa kita kepada jalan kemenangan. Maka jadikanlah kita pembawa bau harum, wangian yang berdampak bagi sesama. Dengan kata kita, hidup kita, apa yang kita miliki, klarifikasi, komunikasi kita menjadi orang yang membawa wewangian di mulut, di hidup, dan di perkataan dan perbuatan kita. Dan yang terakhir, kita membawa kemurnian pelayanan di dalam gereja, di tengah maraknya motif yang tidak benar dalam melayani. Hari ini di berbagai agama ada penyalahgunaan. Kalau di agama lain pernah lagi heboh, dia mengaku sekolah Injil Vatikan, sebagaimana dia mengatakan dirinya anaknya kardinal dan sebagainya. Banyak juga di kita, ada juga yang seperti itu. Pernah saya melihat di Bali, dia telah membakar gereja, dia keturunan apa, anak-anaknya orang kiai dan sebagainya. Ternyata dia berbohong juga di gereja. Dan seterusnya. Lagi marak hal-hal seperti ini. Mari kita membawa kemurnian pelayanan gereja di tengah-tengah situasi orang yang tidak murni lagi melayani. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan ini, dan saya berharap Bapak Ibu dapat belajar dari firman Tuhan ini, dan mungkin dapat saya berikan kepada Pak Bambang untuk memimpin dalam diskusi tanya jawab jika ada. Tuhan memberkati. Ya, baik. Terima kasih Pak Daniel untuk pemaparan dari surat 1 Korintus di pasal yang ke-12 sampai menyambung di pasal yang kedua. Sungguh pemaparan yang menarik, memberikan pelajaran bagi kita bahwa dalam kehidupan kita diposisikan dalam situasi pribadi dengan cara menanggapi komunikasi atau klarifikasi terhadap satu persoalan yang sedang terjadi dalam komunikasi kita, ya, juga di dalam komunitas gereja, pelayanan, pekerjaan, dan dimanapun Paulus menuntun kita, menolong kita untuk kita dapat memberikan satu klarifikasi yang jelas terhadap sebuah persoalan. Juga di dalam pelayanan kita juga diberikan pemahaman bahwa falsafah kehidupan atau falsafah dalam pelayanan kita harusnya mendapatkan satu hal yang murni di dalam motif pelayanan kita, sehingga kita mendapatkan bau yang harum, bau yang semerbak, yang boleh menyenangkan, memberkati sesama kita. Tetapi jangan lupa bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita secara pribadi, komunitas, pelayanan, jangan lupa bahwa setan itu tidak tinggal diam. Selalu mengambil mengambil peluang untuk menipu, ya, membawa kita kepada cara-cara berpikir yang salah.
ya mengambil keuntungan dalam pelayanan, ya dan lain sebagainya, akhirnya merusakkan persekutuan dan merusakkan karakter kita yang seharusnya diwarnai oleh karakter Kristus. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Daniel. Kami bersyukur untuk pemaparan dari bagian 2 Korintus, surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua, di pasal yang kedua. Dan saya memberikan kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk memberikan tanggapan, pertanyaan, atau hal-hal yang lain yang bisa disampaikan. Mungkin Pak Daniel Ronda juga bisa memberikan jawaban dalam pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan. Saya persilakan Bapak Ibu. Mari. Mari saya persilakan. Ya, malam Pak Daniel. Saya mengawali ya. Baik Pak, Silakan. Oke. Nah, sehubungan dengan pelayanan dan kerasulan Paulus yang diragukan atau ditolak, Pak. Nah, sikapnya seharusnya bagaimana? Sama seperti pelayanan kita kalau juga sudah sungguh-sungguh lalu ditolak, tidak dihargai. Ya mungkin Pak Daniel banyak pengalaman untuk itu ya. Sikap yang konkret itu bagaimana, Pak? Ditolak, ya satu sisi sudah pelayanan penuh dengan kemurnian, ketulusan, tapi tetap ditolak. Lalu dibilang yang macam-macam, nah, seperti Paulus dituduh mencari untung dengan pelayanan dan lain sebagainya, Pak. Ya itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Timotius. Memang kita belajar banyak dari Paulus. Kita sebagai umat dan orang percaya dan juga gereja dan hamba Tuhan sering berkaca, bercermin dari bagaimana Paulus menghadapi tantangan pelayanan. Tentu yang pertama konkretnya dia mengklarifikasi, makanya ada surat ini. Jadi kita dengan mengklarifikasi. Yang kedua, dia memiliki hati yang luas untuk mengampuni. Jadi saya rasa itu juga penting karena kita tidak mengizinkan luka-luka terjadi pada kita, bukan hanya hamba Tuhan, pada semua orang. Ketika kita diserang, tentu kita akan mengalami luka. Dan pengalaman saya sebagai pimpinan gereja yang banyak menangani gembala, kami punya 4.000 gembala, ya tiap hari ada aja yang lapor ya kepedihan-kepedihannya. Kami senang bisa mendoakan mereka. Lalu saya katakan kepada mereka, jangan biarkan luka hatimu. Karena kalau luka itu dibiarkan, dia akan menjadi sinis. Ada satu buku baru dalam kepemimpinan yang saya beli e-booknya, Carey Nieuwhof, Didn't See It Coming. Bagus sekali buku itu. Bagaimana ketika jemaat mulai melukai, dia pelayanan gembala di Kanada, dia tiba-tiba tanpa sadar menjadi kecewa, lalu kecewaan itu dibiarkan, lalu dia menjadi luka batin. Luka-luka itu lalu menjadi sinis, ekspresinya menjadi sinis. Nah disitulah iblis mengambil keuntungan dari sinis kita dan seterusnya. Saya yakin tidak terjadi di pelayanan kita, tetapi ini menjadi cermin atau warning atau semacam refleksi untuk kita. Agar ini bukan soal hamba Tuhan saja dengan jemaat, tetapi juga di kantor, di perusahaan, ya seringkali kita juga harus jangan sampai kita tidak melepaskan pengampunan, jangan disimpan, dan klarifikasi. Jadi selalu klarifikasi, mengampuni, dan juga yang seorang penafsir menarik mengatakan Paulus membuat komunitas. Dia memiliki Timotius, dia memiliki Titus, dia memiliki tim kerasulan. Nah, makanya di 1 Korintus dia dituduh memiliki kelompok Paulus. Dia tidak memelihara kelompok, tapi
biasanya klarifikasi itu tidak akan manjur kepada haters. Kalau Pak Jokowi, biar dia klarifikasi setengah mati, kalau sudah benci, ya benci saja terus-menerus dengan Pak Jokowi. Ya. Tetapi dia memiliki kelompok orang-orang kunci yang akan mampu menjelaskan kerasulannya. Makanya nanti kita akan membaca secara gereja bagaimana pengaruh Paulus yang begitu luas menyebabkan dia diterima kerasulannya dan dia dianggap sebagai seorang yang sangat berperan penting. Tuhan, perjumpaan dia di Damsyik itu butuh waktu lama untuk mendapat pengesahan. Tapi Paulus sabar dengan situasi seperti itu. Kira-kira begitu Pak, konkretnya. Jadi kita juga memiliki teman-teman sejawat yang kita ceritakan pengalaman-pengalaman kita, orang-orang kunci. Ya, kalau gereja hamba-hamba Tuhan, ada orang-orang kunci dalam gereja, kita duduk bersama untuk membuat perspektif itu dipahami. Seperti itu yang Paulus buat. Thanks. Terima kasih, Ya, Pak. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Nah, silakan Bapak Ibu yang lain untuk bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan dari apa yang sudah disampaikan Pak Daniel. Ya, malam. Mari Bapak Ibu. Pak Daniel. Ya. Malam. Ya, Ya, Pak Rudi, malam, mari. Bang. Saya punya pertanyaan seperti ini, Pak Daniel. Di zaman Rasul murid Yesus itu, Barnabas, kemudian Silas, itu disebut juga nabi. Itu saya baca di Kisah Rasul. Ya. Nah, yang mau saya tanyakan, kalau Barnabas dan Silas itu disebut rasul, kemudian dia juga disebut nabi. Jadi fungsi sebetulnya Barnabas dan Silas itu sebagai penginjil, juga sebagai nabi itu fungsi kenabiannya itu untuk apa? Itu yang satu, yang pertama pertanyaan saya. Karena Yesus kan mengatakan nanti setelah aku akan banyak nabi-nabi palsu. Nah, setelah yang dalam bayangan orang awam ya, setelah Yesus itu tidak ada nabi lagi. Sudah selesai, ada penutup, Yesus akan menjadi penutup dan tidak ada nabi lagi. Tapi di Kisah Rasul disebutkan Barnabas dan Silas itu termasuk nabi. Kemudian ada lagi yang memberkati mereka juga nabi. Jadi sebagai apa fungsi nabi di kitab setelah Yesus? Itu yang pertama. Yang kedua, saya masih bingung. Ini orang Yahudi. Itu dengan adanya Yesus sebagai juru selamat, dia nggak menerima. Nah, apakah bisa dijelaskan oleh Pak Daniel Rongga mengenai pandangan orang Yahudi terhadap Yesus? Maksudnya Tuhan Yesus itu di mata mereka itu adalah nabi, adalah anak haram, atau yang lain, atau ada enggak pandangan-pandangan itu Pak Daniel pernah punya istilahnya referensi seperti itu Pak, sehingga mereka sampai sekarang tidak mau mengakui bahwa Yesus itu anak Allah. Terima kasih Pak. Ya, silakan langsung saja Pak Daniel. Dengan siapa tadi Pak? Galaxy M31? Lupa tadi. Oh Pak Rudi. Pak Rudi di
di Oh, Pak Rudi Samarinda. sama. Oke, Pak Rudi. Selamat. Minta maaf, ini ada galaksi berapa ini? Ya. M31 jadi. Baik, Pak. Ya, Tadi Bapak sendiri sudah menjelaskan, dan itu baik sekali dalam pertanyaan. Memang yang dimaksud adalah fungsi kenabian yang masih ada, tetapi struktur atau jabatan nabi sudah tidak ada lagi. Jadi jadi mengapa di kisah para rasul dan selanjutnya kita tidak memakai jabatan nabi lagi, karena memang tidak ada nabi. Tetapi fungsi bagaimana dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bagaimana dia menyampaikan pesan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, itu masih berfungsi kenabian itu. Jadi seperti itu maksudnya, Pak. Jadi Bapak tadi sudah menjelaskan tentang fungsi kenabian. Nah, yang berikutnya, Pak, tentang bagaimana pandangan orang Yahudi terhadap Yesus. Ya, tentu Paulus sendiri orang Yahudi, para murid sendiri orang Yahudi. Jadi ini bukan soal bangsa, tetapi penolakan itu lebih kepada teologi mereka, yaitu yang menolak kedatangan Mesias. Karena Mesias yang dia maksud, mereka sedang menunggunya, belum datang. Sedangkan kalau kita bicara orang Yahudi sendiri, yaitu murid-muridnya, kalau kita bicara secara historisitas, orang Yahudi itu sendiri yang dipakai Tuhan untuk menjelaskan bahwa Yesus sudah datang, Mesias sudah datang. Jadi kita tidak mendikotomikan orang Yahudinya, tetapi yang kita menjadi tantangan hari ini adalah orang Yahudi yang mengikuti Yudaisme yang mengatakan Yesus bukan Mesias. Mereka tidak melihat Yesus sebagai Mesias. Tetapi banyak orang Yahudi yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dan itu sebabnya sekarang di dalam komunitas Yahudi ada yang memang sudah meninggalkan menjadi Kristen, tetapi ada juga yang tetap tinggal dalam praktek Yudaisme, namun mereka percaya kepada Yesus yang adalah Mesias. Itu yang disebut dengan Messianic Jews, atau orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Tentu ada saya dengar di Jawa, ada juga yang seperti itu, tetapi kita harus hati-hati terhadap gerakan-gerakan itu, tetapi yang jelas bahwa ini bukan soal orang Yahudi, tetapi soal Yudaisme. Artinya, karena kalau kita bicara orang Yahudi, ada banyak orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu yang saya bisa sampaikan, Pak Rudi, Tarina. Silakan. Terima kasih. Oke, baik. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Mari, ada yang mau menanyakan bagian pembahasan kita pada malam hari ini? Ya, Bu Sringatin ada yang mau disampaikan? Halo Bang. Ya, baik. Pak Yok, silakan. Ya, langsung ya, selamat malam kepada Pak Daniel. Ya. Rasul Paulus itu memberikan klarifikasi tentang kerasulannya. Sebenarnya tentang hal apa kerasulan diragukan, dipertanyakan, sehingga dia harus memberikan klarifikasi sedemikian rupa. Mungkin bisa dijelaskan, tadi belum saya dengar. Jadi hal-hal apa tuh yang membuat kok Paulus sampai diragukan kerasulannya? Itu saja, Pak. Baik, terima kasih Pak Yo atas pertanyaan yang baik sekali ini. Memang saya memang agak skip tadi, karena saya sudah tadinya mungkin
mungkin ada Bible study di Kisah Para Rasul dan 1 Korintus. Saya rasa mungkin yang mengikuti akan mengetahui. Tetapi terima kasih Pak. Penjelasannya memang kalau kita melihat di Kisah Para Rasul sendiri, ada 3 kesaksian. Di pasal 9, pasal 22, pasal 26. Bagaimana kisah pertobatannya. Kenapa sampai 3 kali? Karena memang tidak mudah untuk meyakinkan orang bagaimana Paulus berjumpa Tuhan di Damsyik. Itu tidak mudah. Ada film di Netflix yang bagus sekali yang Bapak Ibu harus tonton, Jesus Code. Jesus Code. Nah, Jesus Code ini menarik di Netflix. Ada beberapa seri. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang tidak bisa nonton di mana? Di bioskop, dan saya harap jangan nonton di bioskop, maka Bapak Ibu bisa melanggankan anak-anak atau keluarga dengan Netflix. Ya, masih murah meriah ya. Artinya dibandingkan dengan nonton film di itu. Dan saya menonton Jesus Code, dan itu ada tentang kisah Paulus. Dia sekuler, film ini sangat sekuler. Dia mengkombinasikan antara berbagai pandangan, dia objektif, tetapi objektif itu yang saya senang, karena sutradara ini membiarkan penontonnya memberi penilaian. Kalau dulu kan film-film Da Vinci Code itu anti-Kristen. Kalau sekarang dia netral. Dia biarkan, dia tidak memihak pada siapa-siapa. Tetapi menarik bagaimana Paulus ketika dia buta, kemudian Ananias datang itu tidak mudah untuk orang bisa menerima kerasulan dia. Dan itu berita oral itu akan menyebar kemana-mana. Dan itulah yang menyebabkan dia tidak diterima. Kerasulannya dari segi apa? Kalau penafsir mengatakan dia ditolak kerasulannya karena berhubungan dengan benarkah dia mendapat penglihatan itu di Damsyik. Siapa yang berani menyatakan itu? Makanya dia berulang kali menyebut Ananias. Dan Ananias menegaskan, memang dia buta pada waktu dia berjumpa dengan Ananias, dan Ananias menyembuhkan dia. Nah, mengapa dia bisa buta? Nah, ini kita yang menarik. Jadi kerasulannya ditolak dengan itu. Yang kedua, kerasulan ditolak karena konflik yang tercipta. Karena dia membawa berita Injil kepada bangsa-bangsa. Sedangkan ada sekelompok mazhab di Yerusalem yang sungguh mempercayai Yesus, tapi ingin supaya keyakinan Yahudi atau upacara-upacara atau agama Yahudi dipertahankan. Dan Paulus tidak mau. Karena itu Tuhan meminta dia bahwa ini Injil kepada bangsa-bangsa. Terjadilah konferensi di Yerusalem. Dan tidak mudah untuk meyakinkan jemaat untuk melihat situasi ini. Dan yang ketiga, khususnya konteks Korintus, penolakan itu terjadi karena dia tidak seperti Barnabas, Apolos yang jago berbicara, dan dia adalah hamba Tuhan yang pertama kali mengungkapkan pentingnya tanggung jawab jemaat di dalam mendukung pelayanan. Dan karena itu dia selalu menyebut kata, saya ini murni melayani. Walaupun saya ngomong duit untuk mendukung pelayanan di Yerusalem dalam pasal 8 dan 9, itu prinsipnya menabur pelayanan itu seperti memberi kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Dia menjelaskan dengan panjang lebar tentang pemberian, karena ada tuduhan seperti itu. Karena kebetulan Apolos dan beberapa tokoh-tokoh lainnya, dia adalah penginjil-penginjil yang mapan. Jadi mereka tidak hidup dari dalam dunia perintisan itu, dia sudah mapan. Sedangkan Paulus yang pertama kali mengajarkan secara intens pentingnya tanggung jawab jemaat yang sudah mendengar Injil untuk mendukung orang yang mengajarkan Injil. Dan itu yang menjadi tantangan pelayanan yang dihadapi Paulus. Dan saya sungguh bangga dengan Paulus. Dia membayar harga, dia siap membayar harga atas apa yang dia yakini dari tuntunan Tuhan buat dia. Dan itu sebabnya
nanti setelah tiba di pengkanonan, kita akan menemukan bagaimana bapak-bapak gereja dalam catatan-catatan bapak gereja. Mereka semua secara aklamasi menerima tulisan Paulus, kerasulan Paulus, karena mereka melihat bagaimana gereja menjadi gereja dunia dan yang tidak pernah terbayangkan di dalam sekelompok kecil 12 orang dari Galilea bisa mengubahkan dunia. Dan ini semua karena Tuhan memakai Rasul Paulus. Jadi itu penyebabnya, Pak, mengapa dia ditentang kerasulannya sempat. Ya, itu. Baik. Cukup, Pak. Ya, ada lagi? Cukup ya. Baik. Bu Sringatin, ada yang mau disampaikan? Ini di layar angkat tangan ini menyerah atau mau tanya? Ya, Biasanya Bu saya mau Sringatin nanya, ini. Pak. Oh, Pak Eki, mari Pak Eki. Iya. Pak Eki, silakan. Oke. Bu Sri dulu. Ya, bisa. Iya, Bu Sringatin, bisa. Mari. Ini aplikasinya untuk saat-saat ini, Pak. Ya. Saat ini ajaran hamba Tuhan yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda, bahkan ada yang bertentangan. Dan masing-masing mengklaim bahwa ajarannya sesuai dengan firman Tuhan, karena mereka dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab sebagai dasarnya. Pertanyaan saya, bagaimana kita bisa tahu ajaran mana yang benar dan tidak? Terutama ini untuk jemaat, Pak. Karena kebanyakan jemaat, apalagi yang di tempat kami, itu jarang belajar firman Tuhan dengan berbagai alasan. Karena tidak mungkin yang bertentangan itu dua-duanya benar. Kalau yang berbeda itu masih mungkin. Nah, ini bagaimana, Pak? Terima kasih. Itu ya. Itu ini jadi secara umum ya, tidak ada contoh kasus yang berbeda seperti apa ya? Secara umum aja. Atau mungkin ada Umum contoh. Ada contoh kasus yang sini ngomong ini, yang sini ngomong ini begitu. Contohnya begini, Pak. Hamba Tuhan yang satu mengatakan bahwa perpuluhan itu wajib. Oke. Harus. Sementara hamba Tuhan yang lain tidak. Itu hanya satu aja, Pak. Nanti yang lain, yang lain saya yakin ini masih ada juga sebenarnya. Terima kasih, Pak. Baik, ya, terima kasih Bu Sri. Ya, itu pertanyaannya Pak Daniel. Ya, jadi bagaimana menghadapi jemaat dituntun melihat ajaran gereja yang berbeda-beda. Memang kita bersyukur kepada Tuhan, kekristenan itu bagaikan kalau kita melihat pancuran air, lalu kita melihat dari berbagai sudut akan melihat keindahan warna-warni yang berbeda-beda. Jadi kita merayakan perbedaan-perbedaan itu, Ibu Sringatin. Kita merayakan warna-warni dari gereja itu sendiri. Jadi kita bersyukur karena itu semua. Dan bagaimana menjadi tuntunan. Kita tahu bahwa ini gereja benar atau tidak. Saya selalu mengatakan, pertahankanlah prinsip-prinsip yang primer. Yaitu Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu primer. Alkitab adalah firman Allah, primer. Nah, sedangkan hal-hal yang bersifat praktek, pengajaran, tentu akan ada penekanan-penekanan dari masing-masing gereja. Dan kita menghargakan penekanan-penekanan itu sepanjang prinsip-prinsip primer itu dilaksanakan. Saya setuju malah dengan Ibu, perbedaan
kita rayakan, pertentangan baru kita. Tapi pertentangan itu sendiri kita harus klasifikasi apa itu bertentangan. Yang bertentangan itu adalah ketika yang primer itu. Ya, yang primer. Nah, itu yang menjadi prinsip yang sangat penting. Nah, misalnya tadi Ibu Seringatin mengatakan perpuluhan, ada yang mengharuskan, ada yang tidak, dan sebagainya. Itu sebagai bentuk pengajaran yang berbeda-beda penekanannya, karena misalnya ada yang menekankan semua milik Tuhan, serahkan. Dan semua penafsir, itu namanya penafsiran yang berbeda. Jadi kita di dalam bergereja ada prinsipnya, yaitu ketika kita memasuki suatu gereja, kita menghargakan doktrin yang ada dalam gereja itu. Jadi jangan kita datang di gereja yang memiliki doktrin, lalu kita tidak setuju, kita bertahan di sana. Karena itu memang sudah penekanan yang menjadi sebuah tradisi gereja yang boleh jadi belum diperbaharui, tapi kita hargai bukan sesuatu yang prinsip primer. Itu sebabnya Bapak Ibu tidak bisa datang merombaknya, karena itu sudah semacam doktrinal, dogma yang dianut dalam gereja di tempat itu. Jadi kita menghargakan, seperti misalnya kita ada di GBI, maka kita menghargakan pandangan-pandangan tentang Roh Kudus. Kita menghargakan hal-hal itu. Mungkin ada yang tidak sepaham, tetapi mungkin kita mengatakan ini bukan primer, karena karunia-karunia Roh itu diberikan kepada gerejanya. Ada yang mengatakan sudah berhenti, ada yang masih berlanjut. Kita sepaham dengan pandangan perbedaan-perbedaan sebagai warna-warni gereja. Dan yang paling masalah Bu Seringatin bukan soal bukan soal perbedaannya, tetapi egosentris daripada pemimpin-pemimpin itu yang saling menyerang. Itu yang kadang-kadang mereka lupa bahwa mereka sedang ditonton oleh dunia. Maka sebaiknya kita tidak saling menyerang dalam gereja atau mimbar, apalagi dengan era new normal ini. Semua sudah bisa diakses dengan YouTube, dengan apa, sehingga serangan-serangan kita haruslah semakin bijak, karena kedepannya citra Kristen itu bukan hanya dia yang membawa, tapi kita semua orang percaya secara gereja, secara ekumenis menggambarkan kekristenan itu kepada dunia. Maka kita seperti Paulus mengklarifikasi, berkomunikasi dalam pelajaran ini sangat menarik sekali. Para pemimpin saling mengasihi satu kepada yang lain. Begitu Pak, Ibu. Sekarang Pak Eki terakhir mungkin, atau kalau 2 jam boleh. Saya juga free. Ya. Saya tidak mau membatasi, Pak. Saya tidak mau membatasi. Ya. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Pak Daniel. Saya langsung saja ya, dari Ibu Sri sebagian sudah menanyakan apa yang saya pikirkan juga. Tapi ada beberapa lagi yang saya tanyakan. Suara saya kedengaran ya? Ya. Halo? Oke. Ini saya menanyakan, kita bahas Korintus ya, jemaat di Korintus. Dikatakan jemaat Korintus ini merupakan gambaran gereja masa kini karena konflik yang terjadi di dalamnya. Nah, kalau boleh tahu jemaat Korintus sekarang itu di mana, Pak? Kalau mungkin Pak Daniel tahu, atau mungkin saya yang nggak ikut waktu itu, jemaat Korintus atau gereja Korintus posisi sekarang di mana? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi menyambung ke pertanyaan Pak Timotius tadi. Kalau Pak Timotius kan dari pihak
dari pihak Rasul Paulus yang mengklarifikasi tentang kerasulannya. Bagaimana sikap hamba Tuhan sesungguhnya. Nah, bagaimana kalau ada kebalikannya? Kebalikannya ada hamba Tuhan justru yang menyakiti jemaat, kemudian jemaatnya itu bersikap bagaimana seharusnya. Jadi sebaliknya, sementara hamba Tuhannya nggak mau bertobat atau tetap dengan pendiriannya. Begitu saja itu Pak Daniel yang saya tanyakan. Baik Pak Eki, ini pertanyaan berat sekali yang kedua ya. Luar biasa. Pak Eki. Baik Pak Eki, jadi yang pertama kota Korintus itu sekarang ada di Turki Pak. Jadi kalau sekarang ada namanya tur gereja Asia Kecil ya. Dulu namanya Asia Kecil dalam Alkitab kita, kalau di Bapak Ibu Bapak ke LAI baca Alkitab LAI di bagian belakang itu ada Asia Kecil ya. Dan itu kota-kota dagang, kota-kota bisnis, kota-kota usaha, dan kota-kota peradaban. Dan sekarang sedih sekali kalau kita melihat bahwa Turki sudah 96-97% sudah dikuasai ya. Dan Hagia Sophia yang tadinya jadi milik gereja BB sekarang kan itu ya, sekarang dikembalikan lagi. Ya. Kembalikan jadi masjid. Jadi tapi kalau sempat nanti kita buat tur, Pak Bambang pimpin tur ke Asia Kecil, kita rame-rame untuk lihat Korintus ya Pak ya. Bagaimana gereja di Korintus, dan saya baru sampai di Turki yang satunya di Paphos, di Siprus, yang melihat sejarah perjalanan misi dari saya bisa membayangkan perahu tanpa mesin bisa tiba di Mediterania, dan kota dagang yang begitu luar biasa, Yunani dan peradaban sebelumnya Yunani dan itu. Jadi ada di Asia Kecil, Pak. Yang kedua, sekarang bernama Turki. Yang kedua, bagaimana kalau jemaatnya yang dituduh ya ini ya, padahal dia tidak melakukan itu. Ya tetap prinsipnya sama, Pak. Makanya prinsipnya tetap sama. Artinya Alkitab tidak ditujukan partikular kepada khusus ini hamba Tuhan, kitab 2 Korintus kepada ini khusus hamba Tuhan, tetapi khusus kepada semua orang percaya yang menghadapi tantangan yang sama. Jadi ketika Pak Eki dituduh, maka kita bisa melakukan apa yang disebut klarifikasi. Kemudian yang hati mengampuni. Ya, jadi memang kalau hamba Tuhan yang tidak mau bertobat lah katakanlah, itu kita serahkan, terserah dia aja begitu ya. Jadi Pak, setelah Bapak klarifikasi, setelah Bapak mengampuni, setelah Bapak bertemu dengan tokoh-tokoh di gereja menjelaskan dan semuanya, tetap masih tertutup dan menuduh. Nah, saya tidak tahu kasusnya Pak ya. Umpamanya, tapi kan ini case by case. Kasus konflik itu biasanya case by case, tapi secara umum saya setuju dengan pendapat Barnabas ketika dia berkonflik dengan Paulus, akibat daripada perselisihannya tentang Markus, apakah Markus dibawa dalam pelayanan pekabaran Injil di dalam Kisah Para Rasul, maka istilahnya kita berpisah baik-baik. Jadi artinya kita katakan, Pak, mungkin kehadiran saya di gereja ini telah membuat Bapak tersandung, saya retreat demi pelayanan dan kami mendukung pelayanan ini. Saya rasa seperti itu, Pak. Kalau terus terjadi, tapi itu biasanya dengan 3 langkah awal tadi biasanya bisa masalah selesai. Tapi ya ada kalanya oknum-oknum ya yang suka merasa ini tuntunan Roh Kudus, dia tidak mau lagi mendengar kata-kata hikmat dari orang-orang. Jadi seperti itu kira-kira. Kalau misalnya oknum tersebut sudah justru keluar dari jemaat setempat, sikap jemaatnya bagaimana, Pak? Ya tetap mendoakan, Pak.
kita mendoakan. Walaupun oknum tersebut sudah keluar dari jemaatnya, dari gereja setempat gitu. Kita harus mendoakan terus hamba Tuhan. Tuhan pakai dia di mana dia berada. Dan karena ya mungkin ada sesuatu yang terjadi, konflik yang unresolved, konflik yang tak terselesaikan, maka kita tetap mendoakan hamba Tuhan itu, karena bukan hanya hamba Tuhan, siapapun kita patut mendoakan, mendukung, dan membiarkan dia melanjutkan, move on dengan apa yang terjadi di pelayanan berikutnya. Ya. Jadi kita, Paulus sangat hebat dalam mengatakan, lepaskan pengampunan. Ayo, betapa painful, betapa sakitnya saya dibuat oleh kaum sebagian kecil jemaat Korintus. Tapi saya memutuskan untuk mendoakan dan mengampuni. Saya rasa itu tidak mudah bagi kita, tetapi kalau kita mau di dalam jalan kemenangan Tuhan, supaya Tuhan memberkati usaha pekerjaan kita dan kehidupan kita, maka hal-hal yang menyebabkan painful, sakit di hati ini harus kita lepaskan. Karena jangan sampai nanti tadi iblis lalu ambil alih, lalu terbawa ke urusan-urusan lain. Akhirnya hubungan kita dengan orang lain yang seharusnya tidak ada masalah, akibat dari terganggunya di situ belum diselesaikan, terdampak ke yang lain. Demikian Pak Eki. Ya, makasih Pak Daniel. Oke, ya, terima kasih Pak Eki. Mari Bapak Ibu silakan yang mau menyampaikan pertanyaannya. Pak Sarif. Malam. Saya boleh tanya agak di luar topik ya Pak? Karena saya lihat banyak sekali hari ini pendeta yang kumpul jadi satu di sini. Silakan Pak, silakan. Jadi pertanyaan saya agak nyimpang, Pak. Karena ini juga jadi satu pergumulan saya. Mengenai Allah Tritunggal, Pak. Apakah kita sebagai orang Kristen yang berdosa, kalau Allah Tritunggal ini pencernaan yang sulit sekali. Kita dalam pikiran kita masih Allah Tritunggal itu seperti pemikirannya agama Hindu. Jadi ya ada Allah Bapa, Allah Yesus, Putra dan Roh Kudus, tapi bayangan Tritunggal itu Tritunggalnya itu seperti Hindu. Padahal kan sebetulnya enggak. Ini pertanyaan saya, apakah karena kita belum bisa dijelaskan kiri kanan, saya masih belum bisa menerima membayangkan itu. Saya banyak pasal-pasal yang nyatakan ya ada dua pribadi, ya dua pribadi, kasarnya dua Allah. Duduk sebelah kanan Allah Bapa, menyembah Allah Bapa, Yesus itu juga menyembah. Nanti kalau saya bacakan banyak, buka catatan saya yang bikin bingung, saya bacakan. Tapi masih di dalam benak kita nih, Allah Tritunggal itu ya hari Tritunggal yang seperti cara berpikirnya Hindu. Ini pertanyaannya. Terima kasih. Ya. Baik Pak Sarif, satu pertanyaan yang sangat menarik dan common, artinya umum yang ditanyakan di waktu kami mengajar di kelas-kelas atau di berbagai kesempatan. Jadi Pak, Tritunggal tentu kita diharapkan sebagai orang percaya memiliki apa yang disebut dengan statement of faith. Artinya kita memiliki pernyataan iman bahwa kita percaya kepada satu Allah di dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Statement itu penting kita pegang, paham, tidak paham, kita terima dengan iman dulu. Lalu, nah ini yang pertanyaan praktisnya. Tentu ini kalau ada, saya bisa menjelaskan panjang lebar, tapi sekarang saya singkatkan, karena ini
sifatnya tanya jawab. Lalu kita tiba di dunia praktikal. Maka di dunia praktikal, sepanjang dia tidak dijadikan doktrinal, dia biasanya mengalami pertumbuhan pemahaman. Jadi ketika kita memiliki latar belakang di Asia, memiliki latar belakang bahkan di Roma, kalau kita melihat kekristenan awal, bapak-bapak gereja kita, dia mempotret Tuhan itu memiliki 3 wajah. Dan seterusnya. Makanya kemudian ada pertentangan yang begitu meluas di dalam pemahaman tentang Tritunggal dan seterusnya. Namun, misalnya dulu saya membaca buku Pak Amran Amri, dia menggambarkan Tritunggal itu seperti apa. Saya membaca bukunya, dia almarhum dari Kalimantan Selatan, dia percaya kepada Yesus. Dia menggambarkan Yesus itu seperti ajaran agama, ajaran tokoh mula-mula modalisme namanya, yaitu Allah itu hanya satu, tapi dia bisa jadi presiden, kepala negara, kepala pemerintahan, kepala keluarga. Dia mendekatkan, memfokuskan kepada keesaannya. Sedangkan kekristenan di Roma kebanyakan merepresentasikan ketigaannya. Nah, Bapak ingin mengasihi Tuhan, tapi belum bisa, tapi dia melihat seperti ada 3 pribadi. Saya rasa tidak ada masalah sepanjang itu bukan doktrinal. Jadi Bapak tidak perlu merasa harus saya kok tidak paham-paham ini statement ini ya, tak bolak-balik, tak ngerti-ngerti. Memang dia membutuhkan waktu dan proses di dalam, karena kebetulan Pak, saya ibu saya orang Bali dan saya melayani di antara orang Bali, dan saya bisa memahami pergumulan yang Bapak alami. Namun dia nanti akan bertumbuh dalam perjalanan keimanan kita. Sepanjang statement bahwa Allah itu satu dan ada dalam 3 pribadi, itu kita pegang sebagai statement iman kita. Lalu dalam perjalanannya kita masih membayangkan ada 3 Tuhan dan seterusnya, seperti itu, dalam tanda petik ya, itu adalah proses perjalanan iman kita. Yang waktu saya membaca bukunya Wayne Grudem, dia katakan bagaimana membuat analogi Tritunggal. Tidak mudah ya. Millard Erickson dalam bukunya Christian Theology yang sudah diterjemahkan oleh Gandum Mas, dia juga mengingatkan kita betapa sulitnya menggunakan analogi itu. Maka dia, 2 tokoh teologi ini yang besar ini mengatakan, jangan mempermasalahkan analogi sepanjang kita meyakini statement bahwa Tuhan kita satu di dalam 3 pribadi. Karena dalam analogi itu akan ada unsur ketigaan yang ditekankan, ada unsur kesatuan yang ditekankan. Misalnya Pak Amran Amri penekanannya pada kesatuan. Tapi ada yang menekankan pada ketigaan. Kalau Pak Stephen Tong pakai segitiga. Kalau ada yang memakai telur, cangkang, putih, kuning, dan sebagainya analogi. Ada yang memakai istilah anak tangga. Anak bukan berarti beranak dari tangga. Dan seterusnya. Dia satu kesatuan, dan seterusnya. Analogi-analogi seperti itu. Tapi kita bertumbuh di dalam melihat satu pribadi dalam 3 pribadi yang adalah misteri, yang merupakan sesuatu yang bertumbuh dalam pengalaman kepercayaan kita. Jadi Bapak tidak boleh merasa bersalah sepanjang statement iman itu Bapak pegang. Itu maksudnya. Masalahnya statement itu tidak bisa diterima dalam hati karena dalam keraguan-keraguannya itu jadi masalahnya. Kalau Betul. itu percaya tambah membaca banyak pasal-pasal yang saya baca ini tambah jauh dari yang mau dijelaskan dari
Bapak-bapak pendeta dijelaskan tambah jauh dari tidak bisa menerima. Contohnya misalnya Ya. Wahyu 5 pasal 7. Wahyu 5. Pertama yang ada pasal yang dimana duduk sebelah kanan Allah Bapa itu melambangkan, sebetulnya tidak ada, itu melambangkan kuasa. Tapi ini jelas. Lalu datanglah anak domba itu menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas takhta. Ini yang sudah dua berbeda. Betul. Wahyu 2:1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal yang mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Dan banyak lagi, tambah membaca, saya tambah banyak lagi lah. Ini ada. Sebab aku turun ke surga melangkah kehendakku, tapi mengenal dia Bapa. Ini semua dari Yohanes 1:1. Yohanes 1:14, 18, 3, 16. Wah, tambah merenungkan, tambah nggak bisa nerima. Ya, saya nggak bisa bilang, oh ya, saya percaya di dalam hati saya bahwa statement bahwa Allah Putra Allah Kudus satu yang sering kita, apa itu istilahnya, apa namanya itu, Pak Bambang, penutupan gereja itu pengakuan iman rasuli. Tapi kalau itu tidak diyakini dalam hati, jujur saya belum bisa mengucapkan. Tapi tambah baca ini hati masih terus bayang-bayangnya itu 3. Ya. Itu yang saya alami sekarang. Makanya itu saya pertanyakan. Baik. Ya. Tidak ada masalah, Pak. Jadi saya merasa bahwa apa yang kejujuran Bapak itu adalah suatu yang baik. Bahwa saya belum bisa menerima secara logika, tetapi saya harus mengimani bahwa Tuhan saya adalah satu yang menyatakan diri dalam 3 pribadi. Nah, ketika Bapak tiba di kitab Wahyu, maka Bapak harus melihat pasal 1 sebagai intinya, di mana dia mendapatkan penglihatan yang dipertunjukkan kepada Tuhan dengan metodologi kitab Wahyu adalah cara menggambarkan, dia menggambarkan tentang beatitude stage itu, keberadaan mulia itu, yang istilahnya Bapak Teolog Christian Eriksen, beatitude state, keadaan yang sangat mulia di sorga itu, maka perlu dibahasakan ke dalam bahasa yang dipahami penerima surat Wahyu, dalam hal ini jemaat yang ada di Efesus. Maka mereka dan ke-7 jemaat yang disampaikan mulai dari Philadelphia, Sardis, dan seterusnya. Dan itu harus dari pasal 1 itu, Pak. Dia mendapatkan satu penglihatan itu. Nah, itu yang menggambarkan kelihatan ada ketigaannya di situ. Jadi Tuhan memperlihatkan ketigaannya. Jadi Bapak tidak ada masalah, ketigaan itu menjadi sesuatu yang ada di benak kita. Tidak ada permasalahan. Tapi nanti tiba di kitab Wahyu, nanti saya ikut saya ikut mendengarkan bagaimana, karena perlu ada, kita sepakati dulu metode membaca dan menafsirkan kitab Wahyu itu Pak. Tapi kita akan tiba di sana. Jadi Bapak jangan merasa bersalah, itu prinsipnya. Tapi dia growing. Iman itu dalam proses pertumbuhan. Jadi Bapak tidak boleh rasa feeling guilty, tetapi saya mengimani. Walaupun logika saya akan menyusul mendapatkan pemahaman itu. Ya, memang saya sempat usul. Saya nggak tahu dari kawan-kawan yang lain. Kalau kawan-kawan yang lain sudah
sepaham dengan imannya, apa juga pengertiannya lengkap, ya sudah, hanya saya sendiri. Tapi kalau dari kawan-kawan yang lain merasakan belum bisa menerima apa yang seperti juga saya rasakan, makanya saya usul Pak Bambang, ada session topik khusus berapa gembala boleh menjelaskan bagi kita-kita yang gak karu-karuan ini pemikirannya, mengutarakan isi hatinya semua dari kawan-kawan, terbuka apa yang dirasakan ini, ya toh, dari bapak-bapak gembala ingin meyakinkan, tadi di sisi lain kita sebagai yang nggak ngerti, nanya terus apa yang kita rasakan. Nah, itu usulan saya. Tapi kalau dari kawan-kawan yang lain sama dengan yang diimani, ya sudah, ya syukur, puji Tuhan. Jadi masih saya aja yang berjuang. Saya rasa itu benar, Pak. Kita perlu ada namanya apa yang menjadi pergumulan-pergumulan, isu-isu yang ada itu perlu kita address, Pak. Itu menarik, Pak. Memang gereja harus relevan, harus menjawab kebutuhan. Jadi bukan Bapak sendiri yang mengalami pergumulan itu. Saya pun menggumulinya. Dan ketika saya disuruh menjelaskan Tritunggal pun, saya selalu melihat konteks. Saya selalu mengatakan analogi di mana saya akan menyampaikan kepada orang-orang Hindu, orang-orang Bali, saya menyampaikan secara dalam konteks analogi-analogi, tapi bukan doktrinal. Saya tetap percaya satu tiga pribadi. Tapi perlu ada waktu khusus memang membahas hal ini. Ya, terima kasih. Ya, Pak. Baik. Ya, ini pertanyaan yang tidak bisa dijawab sampai ketemu Tuhan. Begitu rasanya sih. Karena memang paradoks di dalam Allah yang adalah satu di dalam tiga dan tiga di dalam satu itu memang sebuah paradoks yang tidak bisa dimasukkan ke dalam logika yang agak sulit. Tetapi persoalannya adalah pemahaman Tritunggal ini kalau kita tidak memahaminya, artinya ini akan menjadi dasar. Ya, dasar dari pemahaman perjalanan iman kita bertumbuh. Karena bagaimana Roh Kudus kita akui sebagai Allah, Yesus sebagai Allah, dan Bapa sebagai Allah. Dan mereka tidak bercampur, tetapi juga tidak terpisah. Nah, ini kan paradoks. Kalimat paradoks yang sulit untuk dipahami. Ya, menjelaskan tiga yang tidak bisa tercampur, tetapi tidak terpisah. Nah, itu kita juga sulit. Ya. Nah, hal-hal ini memang perlu ya dengan sabar, dengan telaten, ya, karena saya sendiri juga akan terus perlu belajar, ya, dan sampai kapan kita mungkin juga tidak akan bisa memahami Allah 100% itu. Baik, terima kasih. Ya, kita akan menunggu kesempatannya, kita akan membuat satu kelas khusus untuk memahami Tritunggal, tentang Tritunggal. Ya, mungkin masih ada satu lagi pertanyaan sebelum sampai jam 9. Sebenarnya diskusi cukup menarik, ya. Kalau tidak ada corona, Pak Daniel ke Surabaya bisa sampai pagi ya Pak, kita ngobrol sambil makan soto sama pisang goreng. Saya siap Pak kalau di diskusi. Iya kan? Iya. Ya baik. Mungkin ada satu lagi pertanyaan, Bapak Ibu silakan. Yang mau ditanyakan. Ada Bapak, Ibu? Pak Victor? Lama enggak ketemu. Ini Pak Victor di Australia posisi. Luar biasa. Iya. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan akhiri. Kuncian naik, kuncian. Kita akan akhiri. Ya, baik. Mari kita akan bersama-sama mengakhiri pertemuan kita. Kita akan ketemu Rebo depan di pasal selanjutnya, ya, pembahasan kita.
di surat 2 Korintus pasal yang ketiga ya, hari Rabu depan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang sudah join pada malam hari ini. Saya mengucap syukur kita boleh bersama-sama terus memiliki kerinduan untuk bertumbuh, mempelajari kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi Pak Daniel, terima kasih untuk pelayanan malam hari ini. Salam untuk Ibu dan anak-anak yang ada di Jakarta. Ya. Salam sehat dan tetap semangat. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, baik. Saya minta Pak Tim bisa tutup di dalam doa. Ya, mari Bapak Ibu kita akhiri kelas kita dengan penuh sukacita dan kami mengucap syukur, hati kami boleh disegarkan, jiwa kami boleh diberi semangat yang baru ketika kami belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur, Engkau sudah beri kesempatan hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Daniel Runda, untuk membagikan berkat firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Engkau menolong setiap kami, Tuhan, kemampuan kami yang sangat terbatas. Kami mohon Roh Kudus, Allah yang tidak terbatas itu, memberi hikmat, menyingkapkan kebenaran yang kami belum bisa memahaminya, walaupun sedikit ya Tuhan, supaya kami boleh semakin takjub akan kebesaran Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu, Pak Daniel Runda, beserta keluarga, pelayanan, pekerjaan yang Tuhan percayakan. Tuhan juga memberkati seluruhnya kami yang sudah join bersama-sama belajar. Kiranya sukacita Tuhan boleh melimpah atas kami ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah, kiranya Tuhan pimpin dan Tuhan sertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri kelas kami pada malam hari ini. Amin.